Eh, Oke, silakan Pak Joko. Yang pertama, mohon maaf dulu Bu kalau suara saya nanti agak Angin ya? ya lagi kurang enak badan ini. Wih, Hmm. kakean jalan-jalan kata gitu. Apa buatan Bu? Ya, sudah nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan bab 3 tentang parameter kimia udara. Untuk lebih jelas, lebih paham, dan lebih mudah untuk memahaminya, alangkah baiknya kita lihat dulu video tentang pencemaran udara seperti berikut ini. Hai, perkenalkan, aku Labi, burung pewarna langit. Kamu Andi kan? Kok tahu? Ada namamu pada gambar-gambarmu di dinding, Andi. Oh iya, lalu kenapa kamu di sini? Apa sudah selesai mewarnai langitnya? Tapi yang kulihat, semakin lama langit semakin tidak biru. Karena kami hampir kehabisan warna biru, Andi. Kok bisa? Ya, karena persediaannya sudah tidak sebanyak dulu. Oh, jadi kamu kesini untuk meminjam krayonku. Ambil saja, aku punya banyak. Bukan, Andi. Krayon tidak bisa dipakai untuk mewarnai langit. Kenapa nggak bisa? Warna langit berasal dari hasil apa yang kalian lepaskan ke udara dari kegiatan sehari-hari, Andi. Tapi akhir-akhir ini udara sedang tidak bagus, jadi warna biru tidak bisa tercipta. Malah akhir-akhir ini kita mendapatkan warna kuning. Wow, kuning. Aku suka dengan warna kuning. Tapi Andi, warna kuning akan membuat kami kesulitan untuk mewarnai langit. Kenapa? Karena di atas sana kotor sekali. Tidak hanya kotor, tapi juga sering terjadi badai. Ini tidak terjadi saat cat yang keluar berwarna biru. Apa tidak ada teman kalian yang membantu agar warna menjadi biru kembali? Ada, Andi, teman kami. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat membantu. Wow, bagaimana cara mereka membantu? Mereka membantu melalui ISPU, Andi. ISPU, Iya, Indeks Standar Pencemaran Udara. itu apa? ISPU itu adalah angka tanpa satuan. Gunanya agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui mutu udara ambien di suatu daerah. Wow, keren. Jadi dengan ISPU, kita tahu udara saat ini sehat atau tidak. Dan itu berpengaruh dengan warna langit. Nah, dalam menentukan ISPU itu, tanggung jawabnya menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota, atau bekerja sama dengan badan usaha. Semua itu sudah ada dalam peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2020. Oh iya, perhitungan ISPU didapat dari Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien atau SPKUA. Di dalam stasiun ini terdapat beberapa alat loh, Andi. Ada alat pemantau kualitas udara dan meteorologi, juga perangkat pengolahan data. Nah, semua alat ini bekerja selama 24 jam secara terus-menerus. Tidak berhenti. Iya, tidak berhenti. Oh iya, memantau meteorologi maksudnya kita harus memantau kecepatan dan arah angin, temperatur dan kelembaban udara, intensitas matahari, juga curah hujan. Ada 5 kategori ISPU, Andi. Yang paling baik itu saat angkanya di rentang 1 sampai 50, saat warna masih hijau. Artinya udara sangat baik dan tidak memberikan efek negatif untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua orang juga bisa melakukan kegiatan di luar. Namun kalau rentangnya naik 51 sampai 100 yang berwarna biru, orang-orang dengan kelompok sensitif harus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama. Karena pada rentang ini, kualitas udara memasuki kategori sedang yang masih dapat diterima oleh makhluk hidup. Lalu yang ketiga, Memasuki kategori tidak sehat, Andi. Warnanya menjadi kuning karena rentang semakin naik menjadi 101 sampai 200. Kualitas udaranya bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Orang-orang pun harus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan. Jika rentangnya naik lagi di 201 sampai 300 dengan warna merah, berarti udaranya sudah sangat tidak sehat yang menyebabkan risiko kesehatan. Nah, kalau sudah seperti ini, lebih baik kamu jangan terlalu lama di luar ruangan. Lalu yang terakhir, berwarna hitam. Ini sudah berbahaya. Rentangnya sampai lebih dari 300. Kamu harus di rumah saja, Andi. Karena kualitas
kualitas udaranya sangat buruk, merugikan kesehatan, dan harus ditangani dengan cepat. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku nggak bisa main di luar lagi. Tapi untungnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang punya ISPU ya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang sudah punya ISPU untuk menginformasikan mutu udara. Tapi bukan berarti kita tidak membantu agar langit berwarna biru lagi, Andi. Andi, katanya mau ikut ke warung depan. Oh iya, aku mau ikut ayah ke warung. Dengan motor, Andi. Iya. Memang jaraknya jauh. Oh, tidak kok. Tuh di depan. Lalu kalau dekat, kenapa harus naik motor? Biar tidak capek lah, Bi. Tapi Andi, polusi kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab warna langit tidak lagi biru. Kalau bisa ditempuh dengan jalan kaki, lebih baik jalan kaki. Lebih sehat lagi. Kamu mau kan langit biru kembali? Mau? Oke, aku akan berjalan kaki saja. Terima kasih, burung. Ayah, kita jalan aja yuk. Biar langitnya warna biru terus. Mungkin seperti itu gambarannya. Akan kami sampaikan parameter kimia udara dalam 3 topik. Topik pertama itu parameter kimia udara itu sendiri. Topik kedua itu dampak pencemaran udara. Topik yang ketiga, titik pengambilan sampel udara. Kita mulai dari topik pertama, yaitu parameter kimia udara. Komposisi udara, sebelum membahas tentang pencemaran udara, kita harus mengetahui tentang komposisi udara. Mari kita perhatikan bahwa udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara atau tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Udara merupakan bagian dari atmosfer bumi, yaitu lapisan yang membungkus bumi dengan ketebalan kurang lebih 86 km di atas permukaan tanah, yang memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Udara atau atmosfer kita ini berada di sekeliling bumi yang berfungsi sangat penting bagi kehidupan. Adapun komposisi udara dapat dijelaskan sebagai berikut. Komposisi utama adalah nitrogen, kurang lebih 78,09%. Berikutnya oksigen, sekitar 20,94%. Sedangkan komponen udara dalam jumlah sedikit, yaitu ada argon, karbon dioksida, dan komponen dalam jumlah yang sangat sedikit meliputi neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, CO, NO, ozon, NO2, amonia, SO2. Berikutnya pencemaran udara. Sebelum menjelaskan tentang pencemaran udara, harus kita tahu terlebih dahulu fungsi dari komponen yang ada di udara. Komponen yang ada di udara memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, oksigen di dalam udara untuk bernapas, karbon dioksida untuk proses fotosintesis oleh klorofil daun, dan ozon untuk menahan sinar ultraviolet. Apabila susunan udara mengalami perubahan dari susunan keadaan normal, akan mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan binatang. Hal ini disebut udara tersebut telah tercemar. Mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya substansi atau kombinasi berbagai substansi ke dalam udara. Dapat berupa gas, cairan, atau limbah padat, serta produk samping dalam konsentrasi dan waktu yang sedemikian rupa sehingga menciptakan gangguan, kerugian, dan memiliki potensi merugikan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda, serta menciptakan ketidaknyamanan, bersifat menyerang atau merugikan bagian luar atau dalam tubuh manusia. Pencemaran udara.
Pencemaran udara yang berasal dari alam, contoh yang sering terjadi adalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh terik matahari, gunung meletus yang menyemburkan debu vulkanik, dan sebagainya. Pencemaran udara terbesar dilakukan oleh aktivitas manusia dengan persentase 95%. Secara umum, yang mengakibatkan proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, attraction atau gesekan. Attraction dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu atau gesekan ban, maupun sampai yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel udara yang diakibatkan oleh proses sanding atau pemecahan butir grinding, proses pengutongan atau drilling atau pengeburan, dan spray penyemprotan. Yang kedua adalah evaporation, penguapan. Evaporation adalah terjadinya perubahan bentuk dari benda cair menjadi bentuk gas atau uap. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan atau pemanasan dan dapat juga terjadi secara alami. Biasanya menyebabkan timbulnya bau. Yang ketiga adalah combustion atau pembakaran. Combustion adalah proses pembakaran dari bahan bakar minyak, kayu, dan batu bara atau bahan-bahan lain yang dapat terbakar. Hasil pembakaran dapat berupa asap, gas, dan partikel karbon. Pembakaran dapat terjadi secara sempurna atau terjadi secara tidak sempurna. Bila terjadi pembakaran tidak sempurna, akan terbentuk suatu gas CO yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Parameter kimia. Parameter kimia pada udara, yang pertama itu parameter gas. Komponen udara pada perubahan terjadinya pencemaran udara, salah satu pencemaran udara dapat berubah gas. Yang pertama, belerang dioksida. Senyawa sulfur atau belerang di atmosfer terdiri dari H2S, SO2, SO3, dan H2SO4. Senyawa ini dapat berbentuk asam maupun garam, di mana asam dan garam dapat dalam bentuk aerosol atau disebut aerosol, yaitu suspensi padatan atau cairan dalam gas. Perlu diketahui bahwa cemaran senyawa sulfur di atas yang paling penting adalah SO2 yang memberikan sumbangan kurang lebih 50% dari emisi total. Cemaran garam sulfat dan sulfit dalam bentuk aerosol yang berasal dari percikan air laut memberikan sumbangan 15% dari emisi total. Berikutnya itu karbon monoksida atau CO. Perlu diketahui bahwa di atmosfer tidak hanya SO2 atau SO3 saja. Ada juga karbon monoksida atau CO yang berasal dari pembakaran tidak sempurna. Contohnya, bensin pada kendaraan bermotor atau proses pembakaran baik di industri maupun pertanian, pemanasan rumah, pembangkit listrik, asap rokok, itu salah satu contoh-contoh yang mampu menghasilkan karbon monoksida. Dari karbon monoksida, yaitu sifat dari gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, tapi CO lebih mudah terikat oleh darah. Yang ketiga yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 adalah hasil pembakaran sempurna yang bersifat tidak beracun, namun dampaknya mengakibatkan suhu bumi menjadi meningkat. CO2 di udara sangat bermanfaat oleh makhluk hidup. Yang keempat, yang di nitrogen oksida atau NO.
Nitrogen memegang peran penting di siklus unsur. Tujuannya untuk keseimbangan alam. Sekitar 78% udara terdiri dari nitrogen dan 20% adalah oksigen. Nitrogen bebas sangat dibutuhkan oleh beberapa mikroorganisme. Nitrogen dioksida atau NO2 dan nitrogen monoksida atau NO adalah bahan pencemar di udara. NO merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. NO berubah jadi nitrat, mempunyai peran dalam hujan asam jika udara dalam kondisi lembab atau hujan. NO2 adalah berbau tajam dan berwarna coklat kemerahan. Yang E berikutnya hidrokarbon. Senyawa ini mengandung unsur hidrogen dan karbon. Hidrokarbon yang dihasilkan manusia hanya sekitar 15%. Sumber hidrokarbon dari aktivitas manusia adalah proses perindustrian, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Hidrokarbon adalah bahan pencemar udara yang dapat berbentuk gas, cairan maupun padatan. F. Ozon. Ketiga, ozon adalah gas berwarna biru bening dan berbau tajam, memiliki sifat oksidasi. Ozon diperoleh karena loncatan listrik di udara. Ozon dapat bereaksi dengan lapisan atas daun sehingga berbentuk bintik-bintik. Ozon dapat merusak warna tekstil, di mana warna tersebut akan memudar dan akhirnya bahan tekstil akan terurai. Ini salah satu dampak dari pencemar gas karbon maupun gas karbon monoksida atau CO, di mana gas ini tidak berbau, berasa, dan tidak berwarna. Secara visual, kita tidak mengetahui apakah kita mengalami keracunan CO atau tidak. Gas CO terbesar terdapat di perkotaan, karena banyak kendaraan bermotor kurang lebih 1015 ppm. Keracunan CO dapat menimbulkan jumlah kematian bayi dan kerusakan otak. Selain itu, seorang perokok juga mampu menghasilkan karbon monoksida. Oleh sebab itu, apabila ada seorang perokok, maka dia akan memiliki kurang lebih 22 ppm yang dihasilkan. Sedangkan orang yang di sekitar, walaupun dia bukan perokok, tapi karena asap rokok, dia juga akan menghirup CO yang dihasilkan atau bersifat toksik, maka kurang lebih akan menerima sekitar 5 ppm. Kalau kita lihat perbandingan paru-paru yang perokok maupun yang tidak merokok, mungkin akan tampak pada gambar. Biasanya yang perokok, dia mungkin paru-parunya agak sedikit, awalnya kecoklatan, lama-lama akan menghitam. Tapi kalau tidak perokok, mungkin paru-parunya masih agak bersih. Dampak pencemaran nitrogen. Gas nitrogen oksida ada dua macam, yaitu gas nitrogen monoksida NO dan gas nitrogen dioksida NO2. Keduanya mempunyai sifat berbeda dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Gas NO sulit diamati secara visual karena tidak berbau dan tidak berwarna. Sifat racun gas ini pada konsentrasi tinggi menyebabkan gangguan pada saraf, sehingga menimbulkan kejang-kejang. Bila keracunan terus berlanjut mengakibatkan kelumpuhan. Nitrogen oksida yang merupakan pencemar yaitu NO dan NO2. Sumbernya adalah pembakaran yang dilakukan pada suhu tinggi, misalnya
batu bara, minyak bumi, atau sumber dari gas alam. Mula-mula terbentuk NO, tetapi zat ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut oleh oksigen atau ozon, lambat atau cepat, dan menghasilkan NO2. Nah, NO2 merupakan gas beracun berwarna coklat merah, berbau seperti asam nitrat. Kalau kita lihat konsentrasi NO antara pagi hari, siang hari, sore hari, rata-rata seperti tampak pada grafik. Kalau kita lihat sepintas dari grafik tersebut, maka jelas pada siang hari konsentrasi NO2 ternyata paling banyak. Yang paling sedikit yaitu di pagi hari. Dampak pencemaran belerang oksida atau SOx. Ada dua macam gas SOx, yaitu gas SO2 dan gas SO3. Pembakaran menghasilkan gas SO2 lebih banyak daripada pada gas SO3. Namun, dengan udara SO2 lebih cepat membentuk SO3. Sehingga gas ini jumlahnya akan bertambah banyak di udara. Gas SOx sangat berbahaya bagi manusia, terutama pada konsentrasi di atas 0,4 ppm. Akibat yang ditimbulkan oleh gas SOx sangat mengganggu kesehatan manusia. Adapun gangguan yang ditimbulkan adalah sistem pernapasan, karena gas SOx yang mudah menjadi asam menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan yang nantinya akan sampai ke paru-paru. Dampak pencemaran udara pada lingkungan. Bahan polutan bersifat asam akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam memberikan dampak negatif berupa air yang bersifat asam. Karena lingkungan kemasukan ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat atau asam nitrat, bahan polutan udara yang potensial untuk membentuk asam adalah SO2. Proses pengasaman tersebut disebabkan oleh 3 komponen, yaitu sulfur dioksida SO2, NO2, dan NH3. SO2 berasal dari pembakaran minyak dan batu bara serta proses industri. Sedangkan NO2 atau nitrogen dioksida berasal dari proses pembakaran dan amonia yang terutama berasal dari kandang ternak. Hujan asam akan mengakibatkan buruk terhadap lingkungan seperti kerusakan hutan, kerusakan ekosistem akuatik, dan perubahan vegetasi menjadi kaya nitrogen, serta terlalu logam berat beracun di dalam lingkungan asam tersebut. Dampak pencemaran udara yaitu gas rumah kaca, CH4, CO2, N2O. Adanya lapisan ozon yang merusak, maka sifat ozon sebagai penyaring sinar ultraviolet tidak akan berfungsi. Oleh sebab itu, sinar ultraviolet yang tidak tersaring oleh lapisan ozon akan terus ke bumi dan merusak kulit manusia seperti iritasi dan kanker kulit. Titik pengambilan sampel udara emisi. Sebelum melakukan praktek pengambilan sampel, kita harus mengetahui terlebih dahulu teori tentang titik pengambilan sampel udara. Sebelum pengambilan sampel emisi, cerobong industri harus mempertimbangkan beberapa hal. Berikut ini persyaratan pengambilan sampel emisi cerobong industri. Pertama, terdapat tangga besi dan selubung pengaman berupa plat besi. Yang kedua, lantai kerja dan ketentuan antara lain dapat mendukung beban minimal 500 kg.
Yang kedua, keleluasaan kerja bagi minimal 3 orang. Yang ketiga, lebar lantai kerja terhadap lubang pengambilan sampel adalah 1,2 meter dan melingkar. Berikutnya, pagar pengaman minimal setinggi 1 meter. Yang terakhir, dilengkapi dengan katrol pengangkat alat pengambil sampel. Persyaratan yang ketiga yaitu stop kontak aliran listrik yang sesuai dengan peralatan yang digunakan. Yang keempat, penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lubang pengambilan sampel. Yang terakhir, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pengambil sampel. Penentuan pengambilan sampel pada cerobong. Lokasi pengambilan sampel cerobong industri harus dilaksanakan minimal 8 kali diameter cerobong dari gangguan bawah atau hulu dan 2 kali diameter cerobong dari gangguan atas atau hilir. Apabila lokasi pengambilan sampel tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka lokasi pengambilan sampel dilaksanakan minimal 2 kali diameter dari gangguan bawah dan 0,5 kali diameter dari gangguan atas dengan jumlah titik-titik lintas yang lebih banyak. Bagi cerobong pada aliran atas berdiameter dalam lebih kecil atau di lambangan D dan diameter dalam aliran bawah lambangnya D, maka diameter ekuivalen DE harus ditentukan lebih dahulu dengan perhitungan DE sama dengan D kecil diameter dalam dikali diameter aliran bawah dibagi D ditambah D besar. Titik lintasan penentuan berdasarkan bentuk penampangan cerobong sebagai berikut. A. Penampang cerobong berbentuk lingkaran. B. Penampang cerobong berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar. C. Penentuan lokasi atau titik pengambilan sampel emisi tepi jalan raya. Persyaratan penempatan peralatan pengambilan sampel udara adalah 1. Letakkan peralatan pada daerah yang aman dari pencurian, kerusuhan, gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, letakkan peralatan pada daerah yang dilengkapi dengan sumber listrik yang cukup dan bebas dari daerah banjir. Ya, probel ditempatkan pada jarak 1-5 meter dari tepi jalan raya sehingga ketinggiannya 1,5 sampai 3 meter dari permukaan jalan. Yang keempat, perhatikan tipe jalan, lebar, sempit, jalan tol, persimpangan jalan, atau penghentian kendaraan. Yang kelima, ukur kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan yang melintas saat pengukuran kualitas udara roadside dilakukan. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia dan makhluk hidup lain termasuk ekosistem atau lingkungannya. Titik pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan 1. Faktor meteorologi, yaitu arah dan kecepatan angin dominan serta temperatur dan kelembapan udara. Yang kedua, faktor geografis seperti topografi. Yang ketiga, tata guna lahan. Berikut kriteria yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pengambilan sampel udara ambien. 1. Daerah yang memiliki potensi konsentrasi pencemaran tinggi akibat paparan emisi sumber tidak bergerak maupun sumber bergerak. Yang kedua, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Yang ketiga,
daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan bagi kawasan studi. Yang keempat, daerah proyeksi penerima sumber pencemar dari emisi sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak sehingga dapat digunakan untuk prediksi dampak akibat dari kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sampai di satu bab ya Pak ya? Kita Iya. semua ya. Oke. Oke. Alah. Mas. Masuk angin ini rotok tenanan kados nggih. Iya, Bu. Wah. Nggih. Ada yang kesulitan Pak ini? Gampang nggih. Materinya gampang. Nggih. Ada yang ditanyakan buatan? Nggak ada? Saya kira cukup lah, Bu. Oke. Nggih, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan berarti ya sudah gitu Pak ya. Nah, semuanya udah oke. Terus tugas-tugas gimana Pak? Nggak ada masalah? Alhamdulillah lancar ini. Alhamdulillah. Nanti kalau kesulitan WA mawon nggak ada masalah saya. Jadi Udah apa-apa gitu. Kadang saya mau WA jenengan nggak tanya. apa-apa. Ewohnya kenapa nggak apa-apa Pak? Kecuali misalnya perkara dibales apa enggak tuh kadang-kadang ya saya nunggu kadang pas nyupir atau apa gitu. Tapi biasanya saya balas kok. Karena kan gini, Bu. Nggih. Lihat kebetulan ini kan ada mata kuliah metodologi gitu. Nggih. Ternyata itu kalau tesis kan pengembangan. Ternyata kalau pengembangan itu rata-rata pakai R&D itulah. Saya juga asing ya. Saya dulu kuliah itu paling penelitian biasa. R&D kan saya baru tahu ya ini R&D itu bagaimana kan itu. Terus? Nah, ya itu. Sudah Saya bisa. Ya. R&D seperti apa Ya, juga sama. Cari di internet itu banyak Pak contoh-contohnya R&D. Ya R&D itu teknologi itu juga R&D, maksudnya media pembelajaran. Terus apa yang jenengan lakukan itu sudah R&D. Bukan literatur review maksudnya. Oh gitu. R&D itu pengembangan membuat produk gitu. Kalau yang lain itu kan semacam kualitatif ya, pendekatan kualitatif. Nah, kita tuh kuantitatif gitu. Gitu. Kalau misalkan aplikasi yang sudah ada, saya kembangkan seperti saya misalkan, ini kan media kan sudah ada, saya kembangkan, berbasis Android itu boleh apa enggak ya? Boleh itu R&D juga. Jadi sudah ada terus kita tambahkan. Misalkan kekurangan dari aplikasi yang kemarin apa? Kan di list Pak. Kekurangannya ternyata ini. Terus kita melakukan pengembangan. Namanya pengembangan aplikasi gitu. Oh gitu. Sudah lainnya itu? Kalau nggak ada ini saya tutup ya Pak pertemuannya. Pak Joko bisa live. Assalamualaikum Pak Joko, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama.